Selamat siang Cicat Friends, milenial penggemar inspirasi. Kali ini kita akan menjelajahi kisah luar biasa yang datang dari seorang pejuang literasi dan lingkungan, Ibu Raden Roro Hendarti, yang berasal dari Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah. Beliau ini berhasil menciptakan perubahan besar dari perpustakaan limbah pustaka. Berawal dari merintis perpustakaan desa dan membentuk bank sampah, kemudian mengkolaborasikan kedua gerakan tersebut, menjadikan salah satu jalan untuk beliau mengabdi pada bangsa ini. Beliau tidak hanya mendukung literasi, tetapi beliau juga berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan. Dan bersiaplah untuk terinspirasi dan terkesan oleh perjalanan gemilang seorang pionir literasi dan lingkungan ini. Berikut video profilnya. Segalanya bermula dari desa kecil Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, di mana Ibu Roro merintis perpustakaan desa yang diberi nama Pelita. Dan ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Dari desa Kemangkon, perjalanan Ibu Roro dan limbah pustaka dimulai pada tahun 2007 bersama Perpustakaan Pelita, sebuah perpustakaan desa dengan fokus literasi dan lingkungan. Awalnya hanya dengan buku-buku lama di pojok baca balai desa Muntang, mereka tumbuh menjadi kebiasaan warga dan berhasil menumbuhkan budaya literasi. Tak berhenti di situ, beliau membentuk bank sampah, Sampah Sahabatku. Dan pada akhirnya, dua gerakan tersebut dikolaborasikan pada tahun 2016 dengan usul nama Limbah Pustaka oleh Bapak Sewajudin selaku staf Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Berkembang setelah 16 tahun berjalan, sejarah terbuat pada piagam menciptakan atmosfer inspiratif. Inilah kisah Ibu Roro menerangi hidup melalui dedikasinya terhadap literasi dan lingkungan. Tidak hanya membiarkan literasi berkembang di dalam dinding perpustakaannya, namun ia membawa kegembiraan membaca ke setiap rumah, kepada anak-anak dan masyarakat. Membawa perpustakaan kelilingnya menuju Gor Purbalingga, mendapati euforia di tengah antusias anak-anak bermain, menjadikan wawasan baru merayap melalui buku-buku yang membuka jendela dunia bagi mereka. Kemudian di sudut desa Muntang, Ibu Roro dengan hati yang tulus tidak hanya menjalankan kegiatannya memanfaatkan limbah pustaka sebagai sumber inspirasi, namun di antara buku-bukunya beliau juga merajut kisah-kisah baru. Dari sejarah tersebut, tumbuh kreativitas dalam pembuatan kerajinan tangan dari sampah daur ulang. Perjalanan berlanjut dengan menjalankan misi gandanya. Selain menjalankan perpustakaan keliling, Ibu Roro mengumpulkan sampah organik dari warga desa. Inilah Ibu Roro, seorang pionir literasi dan agen perubahan lingkungan. Perjalanan Ibu Roro tak berhenti di sana. Dengan inisiatif yang luar biasa, sampah-sampah ini diangkut menuju bank sampah untuk didaur ulang. Dibantu relawan dari masyarakat sekitar, memilah sampah dengan telaten untuk siap dirangkai menjadi kerajinan tangan. Ibu Roro tidak hanya seorang pengelola perpustakaan, ia adalah pelopor literasi dan pahlawan lingkungan. Mari bersama-sama mengikuti jejaknya, melangkah menyebarkan cahaya literasi dan peduli lingkungan.
Nah, saat ini kita sudah bersama Ibu Roro selaku pejuang literasi dan lingkungan yang akan berbagi secuil kisahnya kepada kita semua di sini. Selamat datang Ibu Roro, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Roro, kita telah menyaksikan nih perjalanan yang mengagumkan limbah pustaka dari masih berupa gerakan kecil hingga sejauh ini dan bahkan sudah diakui di kancah nasional loh. Amin, alhamdulillah. Ya, sebagai pionir gerakan literasi nih, jadi ingin tahu nih, apa sih yang membuat Ibu Roro untuk memulai inisiatif ini dan bagaimana perjalanan awal ini tuh dimulai? Awalnya Ibu mendirikan perpustakaan ini untuk menciptakan suatu wadah di mana di situ nantinya perpustakaan menjadi pusat kegiatan yang positif bagi masyarakat. Dan Ibu memulainya di tahun 2007. 2007? Iya. Hingga sekarang? Alhamdulillah masih tetap eksis dan masih terus berkembang. Ternyata butuh perjalanan yang cukup panjang ya Bu, dari 2007 hingga 2023 untuk bisa sampai di titik seperti ini. Nah, selama perjalanan ini dimulai itu pasti ada feedback dari lingkungan sekitar kan Bu? Iya. Itu bagaimana nih feedback dari masyarakat sejauh perjalanan limbah pustaka ini? Alhamdulillah sampai saat ini kami bisa diterima secara baik oleh masyarakat di sekitar kami, di mana tahun 2021 dan 2022 kita Desa Muntang khususnya itu bisa menjadi desa proklim, kampung iklim. Di Madya di tahun 2021 dan Utama di tahun 2002. Itu sebagai bukti kerjasama yang baik antara seluruh warga masyarakat, pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Muntang. Gitu, Pak. Dan ngomong-ngomong nih, kan selain perpustakaan limbah pustaka ini juga ada bank sampah ya Bu. Dan itu merupakan kedua hal yang berbeda. Nah, bagaimana sih cara Ibu untuk mengkolaborasikan kedua gerakan ini hingga menjadi satu visi yang sama? Itu awalnya bagaimana ada ide seperti ini? Ya awalnya memang kelihatannya memang tidak bisa menyatu ya. Iya. Kayaknya bank sampah ngurusi sampah, perpustakaan ngurusi buku. Tetapi setelah Ibu jalani, tujuan utamanya adalah biar Ibu bisa melakukan kegiatan dalam satu waktu, tetapi melakukan kegiatan lebih dari satu. Jadi semuanya bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Dan alhamdulillahnya setelah berjalan ternyata itu bisa dikawinkan. Bisa dikolaborasikan dengan baik. Ilmu yang kita dapat dengan membaca buku bisa langsung dipraktekkan di perpustakaan, di bank sampah untuk mengelola sampahnya. Kemudian apa yang kita dapat dalam kenyataan untuk mengelola sampah bisa kita tulis juga sebagai literasi kita untuk bisa dibaca oleh semua orang sebagai laporan, sebagai tesis, sebagai hasil karya dari teman-teman ataupun masyarakat yang berkunjung ke sini. Dan semuanya saling sambung menyambung. Intinya kita berbagi ilmu untuk lebih peduli lagi kepada lingkungan dan literasi yang semuanya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi sebetulnya berawal dari literasi itu ya Bu, Iya. kita dapat mengimplementasikan ke hal nyata yang Betul. nyata. Iya. Ibaratnya bank sampah itu sebagai laboratoriumnya. Ya. Laboratoriumnya dalam pengelolaan sampah sebaiknya itu bagaimana? Gitu, Mbak. Oke. Bicara tentang kolaborasi ini nih, ada hal unik atau hal menarik apa nih yang bisa dibagikan ke teman-teman semua selama merintis perpustakaan limbah pustaka ini dan bank sampah yang ada di Desa Muntang ini? Dalam mengelola limbah pustaka, pertama kita jangan pernah ragu melangkah, di mana kita yakin apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Jangan pernah kita takut untuk bergerak di saat kita sendiri dalam kesulitan. Jangan takut berbagi di saat kita tidak mempunyai apa-apa. Ya. Karena bersedekah itu tidak harus berwujud uang,
tetapi ilmu, tenaga, pikiran, kesempatan untuk bisa memberikan ilmu kepada masyarakat secara umum itu sesuatu sekali yang bisa kita terima. Jangan pernah patah menyerah walaupun jalan itu berliku dan banyak kerikil tajam mendaki. Kepercayaan kalau Allah selalu bersama dengan orang-orang yang baik dan berjalan di jalan yang baik itu akan memudah setiap langkah kita. Sesulit apapun insya Allah akan mudahkan. Itu rangkuman rangkuman dari selama ini perjalanan Ibu mengelola limbah pustaka, Mbak. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan selagi kita yakin kita bisa. Gitu. Ya, jadi bisa diambil kesimpulan ya teman-teman untuk pengalaman limbah pustaka ini dan bank sampah, bahwasanya jangan ragu untuk bergerak selama itu benar. Iya. Dan semuanya pasti akan membuahkan hasil. Betul. Ya. Lalu untuk perjalanan sejauh ini kan pasti tidak mudah ya Bu. Banyak sekali rintangan, badai dan kerikil-kerikil yang siap menghadang nih. Betul, betul. Nah, apalagi untuk saat ini mungkin banyak sekali kendala. Mungkin Bu Roro yang akan ada prioritas lain selain limbah pustaka ini. Ada kesibukan lain. Itu bagaimana sih upaya yang Ibu lakukan untuk keberlangsungan limbah pustaka ini ke depannya? Ibu berusaha mengingat berusaha semaksimal mungkin mencari teman dan relawan untuk bisa bergabung dengan limbah pustaka, terutama kaum milenial dan generasi Z, di mana di dalam pundak mereka lah masa depan negeri ini akan kita titipkan, akan Ibu titipkan. Apalagi sekarang zamannya zaman teknologi, kita sangat kekurangan relawan yang memang mampu dan bisa di bidang tersebut. Sehingga nantinya Ibu perlu mencari bibit-bibit muda yang bisa bergabung dengan kami dan mampu untuk mengeksplor kegiatan kami lebih banyak lagi. Alhamdulillah dengan teman-teman yang sudah bergabung selama ini sangat membantu kami untuk terus bisa bergerak. Sedikit demi sedikit ilmu yang Ibu punya sudah Ibu berikan untuk nanti bisa ditularkan kepada yang lain. Berarti mungkin nanti kedepannya akan ada pembukaan volunteer-volunteer seperti itu, Bu? Mungkin kita kemas secantik mungkin ya, Mbak, karena memang kita terbuka sebetulnya untuk mereka yang mau bergabung dengan limbah pustaka. Yang penting utamanya kalau mau menjadi relawan limbah pustaka adalah mereka yang siap untuk berjuang di jalan Allah lillahi ta'ala, ikhlas niatnya ibadah, karena semua itu kita kembalikan ke Allah. Tidak ada apa-apa di sini. Iya. Materi juga jauh, tetapi insya Allah berkah, Mbak. Ada keberkahan di sini, gitu. Iya, karena kan untuk Gen Z ya istilahnya, untuk milenial sekarang ini kan sangat sekali minim literasi juga, Bu, sebetulnya. Iya. Dan itu memang membutuhkan tekad yang kuat. Betul. Apalagi ini kan berdiri sendiri tanpa ada backingan dari belakang. Betul, yang lebih tinggi gitu kan, Bu. Iya, betul, Mbak. Jadi memang untuk generasi saat ini memang harus dibekali dengan jiwa kepedulian yang luar biasa. Karena itu sudah semakin luntur saat ini. Apalagi kalau mereka selalu mengedepankan dengan materi. Itu jauh-jauh sekali untuk bisa berkegiatan di dunia sosial. Betul. Semoga semakin banyak generasi Z yang lebih peduli terhadap lingkungan dan literasi ke depannya. Itu tugas kita semua. Di mana kesediaan bahan baca itu memang masih sangat minim. Diakui di Indonesia ketersediaan bahan bacaan itu masih sangat minim karena belum semua pihak itu peduli terhadap literasi dan lingkungan. Itu kunci utamanya. Kalau semuanya peduli, insya Allah dimanapun tempat orang akan membaca buku dengan mudah. Sekarang tidak di semua tempat ada buku yang bisa dibaca, sehingga terkadang orang bilang minat bacanya rendah. Yeah. Bukan minatnya, bahan bacanya belum ada.
Akhirnya mereka tidak terbiasa membaca sejak usia dini. Itu yang memang kita harus tanamkan benar-benar. Semoga kedepannya semua pihak itu lebih peduli untuk mengedepankan atau mendukung perjuangan literasi dan lingkungan. Amin. Nah, by the way nih, Cicet Friends, Limbah Pustaka dan Ibu Roro ini sudah menerima banyak penghargaan ini loh. Alhamdulillah. Seperti yang sudah di depan kita semua. Ini Terbaru. Ya, 3 penghargaan terbaru ya Bu? Iya. Boleh dijelaskan ini masing-masing penghargaannya dari mana saja? Yang di depan ini kemarin, Oh, baru kemarin. Iya baru kemarin, hari Minggu malam Senin ya. Hari Minggu malam Senin kemarin, tanggal berapa hari Minggu kemarin? 24 Desember. Alhamdulillah Limbah Pustaka mendapat juara 1 lomba Krenova tingkat Kabupaten Purbalingga, dan ini kita harus mempersiapkan diri untuk maju ke tingkat provinsi. Oh, di ada tahun tingkatannya 2000. lagi? Iya, biasanya kalau juara 1 kabupaten akan diajukan juga ke tingkat provinsi untuk mengikuti seleksi di jenjang yang lebih tinggi lagi, sehingga kita nanti bisa mendapatkan fasilitas hak cipta dan hak paten. Oh, berarti ini belum ada ya Bu? Iya, belum ada. Semoga nanti kedepannya kita bisa menerima hak cipta untuk limbah pustakanya. Alhamdulillah, kemudian di tahun 2022 kita juga mendapat penghargaan yang tertinggi sebagai penggiat literasi tingkat nasional. Itu dari Perpustakaan Nasional, penghargaannya namanya Nugra Jasa Dharma Pustaloka tahun 2022. Alhamdulillah itu sesuatu sekali bagi kami, di mana gerakan kecil yang dilaksanakan oleh masyarakat kecil seperti kami itu bisa mendapat penghargaan yang luar biasa di tingkat nasional, dan itu kita membukakan mata hati masyarakat semua bahwa kita harus bisa lebih bijaksana dan menghargai sekecil apapun perjuangan dari masyarakat. Betul sekali. Jadi jangan langsung anggap remeh ya Bu. Betul Mbak. Karena kan dari awal nggak mungkin langsung melonjak, melambung tinggi. Kita harus belajar untuk bisa menghargai proses. Ya, betul sekali. Nah, berarti untuk kegiatan utama di Limbah Pustaka ini dan Bank Sampah ini itu hanya sebatas perpustakaan dan pengelolaan sampah menjadi sebuah barang, atau ada selain itu Bu? Untuk kegiatan utama kami saat ini sudah mengkolaborasikan keduanya. Jadi kami ingin merubah pandangan masyarakat selama ini kalau perpustakaan itu hanya sebagai tempat untuk membaca buku saja. Yang datang orangnya pendiam, pakai kacamata tebel. Ya. Biasanya kayak gitu. Stereotip yang terbentuk. Iya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin dengan kondisi yang seadanya, mulai memperkenalkan ini loh perpustakaan sebagai pusat kegiatan yang positif bagi masyarakat, di mana kalau kita datang ke Limbah Pustaka saat ini ada layanan baca dan pinjam buku secara gratis, baik itu datang ke perpustakaan maupun kita nanti keliling. Yang kedua ada layanan perpustakaan kelilingnya sambil menarik sampah. Kemudian ada layanan internet gratis, sampai ngeprint pun kita gratiskan. Kemudian ada layanan pemilahan dan pengolahan sampah. Pengolahannya menjadi kerajinan juga. Di sini ada pusat kegiatan pelatihan kerajinan. Kemudian kita membuka juga wisata edukasi dengan beberapa divisi. Ada divisi bank sampah, di sana nanti bisa belajar tentang pemilahan dan pengolahan sampah, mulai dari pusat sampahnya atau sumber sampahnya, yaitu rumah tangga. Kemudian di situ ada divisi budidaya maggot, ada divisi ekoenzim, ada divisi kerajinan, kemudian ada divisi menulis narasinya atau merangkum semuanya, kemudian ada divisi perpustakaannya. Banyak sekali ternyata ya Bu, selain hanya membaca buku dan mengelola sampah. Tapi saya tertarik nih dengan yang tadi perpustakaan keliling. Itu bagaimana tuh awalnya tuh perpustakaan keliling? Awalnya tahun 2015 kita itu difasilitasi motor roda 3 dari Dinas Lingkungan Hidup. Waktu itu masih Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga atau sekarang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Untuk menarik sampah, kebetulan motor roda 3-nya itu sudah dimodifikasi dengan diberi rangka di sampingnya.
atau jaring di kanan kirinya. Nah, kemudian Ibu punya gambaran kalau kita sekaligus narik sampah bawa buku kayaknya bagus loh. Iya. Dan harapan dari masyarakat ternyata selama ini adalah buku yang mendekat biar kita bisa baca. Jadinya mereka enggan untuk ke perpus karena terlalu jauh, habis kerja, tapi mereka sebetulnya mau baca buku. Alhamdulillah di tahun 2016 kita mulai jalan dengan membawa roda 3, sosialisasi tentang pilah dan olah sampah sambil membawa buku perpustakaan keliling ke posyandu-posyandu, dan itu mendapat sambutan dari masyarakat. Yang tadinya sempat juga sih agak ragu, Iya. takut, campur aduk lah, baunya jadi satu Mbak saat itu. Nah, bisa diterima sampai saat ini, alhamdulillah. Betul-betul memang perjuangan dari bawah ya Bu, dari limbah pustaka yang sekecil ini, dan berusaha keluar dari zona nyaman untuk menciptakan perpustakaan keliling. Dan itu teman saya dari staf Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga, Mas Ahmad Sirojudin, melihat aktivitas saya, kemudian memberi nama limbah pustaka, di mana limbah itu mewakili pengelolaan sampahnya, bahan sampahnya, dan pustaka itu mewakili perpustakaannya. Berarti nama awal dari kolaborasi ini tuh dari pihak perpustakaan daerah. Iya, Mas Ahmad Sirojudin yang memang melihat gerakan saya memadukan dua kegiatan jadi satu. Oh, berarti ini perpustakaannya tuh awalnya memang sudah ada perpustakaan dan bank sampah. Iya. Kemudian kita jadi satu, dijadikan satu, dan ternyata memang itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik, jarang memang. Tadinya apa sih itu bank sampah? Apa sih itu perpustakaan, kok bisa dijadikan satu? Dan ternyata buku-buku yang kita punya atau bahan bacaan kita itu juga salah satunya berasal dari limbah atau buku-buku bekas. Iya. Ya, yang masih layak baca. Kalau baju layak pakai ya Mbak ya, kalau buku layak baca. Karena buku baru bagi kami adalah buku yang belum pernah dibaca. Bukan buku yang masih Baru. terbungkus rapi, benar-benar baru dibeli dari toko. Itu prinsip kami. Jadi walaupun buku itu sudah berbentuk usang ataupun rusak gitu Bu, tapi kalau selama kita masih belum bisa mendapatkan ilmu dari buku tersebut dan belum pernah membaca, itu masih buku baru ya Bu? Iya, seperti itu. Masih layak baca lah intinya Iya. ya. Masih bisa tulisannya dibaca dengan jelas begitu. Kalaupun rusak masih bisa diperbaiki. Itu biasanya eman-eman Mbak kalau dibuang. Iya. Karena jujur sampai saat ini limbah pustaka itu tidak bisa beli buku. Oh, Jadi buku koleksi sampai 7.000 lebih ini hasil hadiah, bantuan, serta donasi dari berbagai pihak, dinas instansi, baik itu Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga, Perpustakaan Nasional, kemudian dari juara juga di GRCC, Gramedia Reading Community Competition, itu kita juga mendapatkan itu. Kemudian dari beberapa, dari dinas, dari Kominfo, Komunikasi dan Informatika dari Kementerian dengan majalah Komik Komunikanya, kita juga rutin setiap bulan dikirimi dari Komnas Perempuan juga kita dapat. Komnas Perempuan. Alhamdulillah kita juga dapat koleksinya ya, dikirimi terus. Itu beberapa kerjasama dengan berbagai pihak yang membuahkan hasil yang luar biasa. Berarti total seluruh buku sampai saat ini sudah berapa Bu? Ada sekitar 7.000 lebih. 7.000? Iya, kita kurang tempat ini sebetulnya. Kurang tempat dan kurang rak bukunya untuk itu. Kemudian masih kurang personil juga untuk pengelolaan bukunya. Iya. Karena memang pada dasarnya kalau perpustakaan itu memang harus ada ahlinya ya Bu? Iya, Ahli yang betul-betul mengetahui. sebagai pustakawan. Kebetulan Ibu juga dibekali sedikit ilmu pustakawan itu. Berarti dari ini semua tuh latar belakang Ibu tuh sebenarnya bukan pustakawan ya Bu? Bukan, kalau Ibu latar belakangnya administrasi negara, ilmu administrasi negara, sosial politik. Ibu dulu alumni dari FISIP Untak Semarang tahun 97, angkatan 92. Ya seperti itu. Ternyata
betul-betul memang tidak ada yang bisa menghalangi selagi kita masih punya tekad yang kuat ya Bu. Iya. Jangan pernah takut melangkah walaupun kita bukan di bidangnya, tetapi Ya. kalau kita mau belajar selama kita masih hidup, memang kita harus terus belajar. Jadinya kita bisa menguasai dunia dengan membaca. Ya. Lalu nih, seperti yang sudah terlihat di sini ya teman-teman, ini ada sedikit apa? Bentuk kerajinan yang dari limbah sampah tadi ya, Bu? Iya. Oh, nah ini itu dijual atau bagaimana, Bu? Utamanya kita untuk alat edukasi kepada masyarakat. Kalau alat edukasi itu maksudnya ini loh sampah, kalau kita olah menjadi sesuatu yang menarik. Kemudian kalau ada yang mau pesan juga kita jual juga, Mbak. Jadi menambah pendapatan bagi limbah pustaka. Kemudian selain kita menjual barang kerajinan yang jadi, kita juga menyiapkan bahan untuk membuat kerajinannya yang bisa dijual juga. Ngomong-ngomong ini dari apa ya, Bu? Kalau Sangat menarik ini sekali. dari gelas Ring. gelas Oh, gelas. minuman ringan. Nah, itu ringnya atasnya itu dilepas, kemudian dibikin ini. Kalau ini dari air mineral, jadinya dia tidak ada warna, Iya. makanya kita lapisi dengan tali souvenir. Ya, kita ikat-ikat, kita lilit dengan tali souvenir. Nah, kalau ini kan memang sudah ada corak ataupun warnanya. Itu dari minuman ringan, jadinya bisa langsung dibuat. Kalau ini dari kresek, kemudian ini bawahnya dari cup makanan. Oh, betul-betul ini sampah juga ya, Bu? Iya, dari cup makanan, kemudian diberi hiasan dengan Tali menggunakan rami. tali rami. Kalau ini namanya proskaf. Ini papan yang terbuat dari plastik aluminium foil yang dipres. Ini untuk tempat tisu. Kemudian ini ada bekas mie instan, styrofoam bekas mie instan yang kemudian dibikin vas bunga. Semuanya kalau memang kita sayangi, kita bisa mengolahnya dengan baik, bisa menjadi sesuatu yang berharga, gitu Mbak. Ya, jadi nih teman-teman nih, untuk kalian yang ingin membeli atau untuk mengunjungi limbah pustaka boleh banget. Kita bisa membaca, belajar membuat kerajinan ya Bu, Bisa. dari sampah daur ulang, dan teman-teman juga bisa menyumbangkan sedikit buku apabila mempunyai buku yang tidak terpakai atau sudah dibaca dan bosan, bisa langsung saja datang ke limbah pustaka. Alamatnya ada di Desa Muntang, RT 8, RW 3, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga. Baik Bu, nih setelah kita banyak berbincang-bincang nih dari tadi, itu ada nggak sih pesan yang ingin Ibu sampaikan khususnya untuk kepada generasi muda dan semua Cicat Friends yang ada di sini yang telah menyimak perbincangan kita, untuk bagaimana sih biar menjadi bagian dari perubahan positif dalam literasi dan keberlangsungan lingkungan? Iya, pesan Ibu untuk generasi muda, kita harus memperbanyak membaca sebagai bekal hidup kita, karena dengan membaca kita akan terbuka wawasannya. Di mana generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang siap menyambut Indonesia emas di tahun 2045 nanti. 2045 ya. Indonesia emas di tahun 2045 nanti, Jadi harus mempersiapkan diri sebanyak mungkin, salah satunya dengan membaca. Jangan lupa juga tetap peduli terhadap lingkungan. Kepada siapa lagi kita titipkan lingkungan ini tetap lestari kalau tidak kepada pemudanya. Untuk masa depan anak cucu kita. Betul sekali. Berarti jangan sampai ilmu kita yang kita punya itu berhenti hanya dalam diri kita sendiri ya. Betul. Oke. Saatnya di penghujung acara nih. Sekian wawancara yang bisa kita simak, kita dapatkan ilmunya dari Ibu Roro.
Dan kisah perjuangan dan kolaborasi unik antara perpustakaan dan bank sampah ini sehingga mendapat penghargaan nasional itu betul-betul sangat menarik untuk didapatkan ilmunya. Semoga bermanfaat. Ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Roro sudah berbagi wawasan dan motivasi tentunya yang sangat dapat kita dapatkan dan kita tanamkan untuk diri kita, dan semoga cerita dari Ibu Roro menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk turut berkontribusi dalam literasi di negeri ini dan peduli lingkungan yang dapat bermanfaat lah. Iya, dapat menjaga kelestarian lingkungan. Betul sekali. Dapat menjadi masyarakat yang literat dan peduli akan lingkungan itu sangat baik, teman-teman. Iya. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa dalam talkshow berikutnya, Cicet Friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam literasi dan peduli salam peduli lingkungan. Terima kasih. Terima kasih.